Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memerankan roleplay dengan tema penyuluhan KB. Perkenalkan, nama saya Isadora Helena Maldini. Saya di sini memerankan sebagai seorang bidan. Perkenalkan, nama saya Nabila Ananda Utomo. Di sini saya memerankan sebagai penyuluh KB. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizyaningsi. Saya sebagai ibu berumur 23 tahun. Perkenalkan, saya Clarita Marcia Estefani. Di sini saya berperan sebagai ibu berusia 19 tahun. Perkenalkan, saya Sinta Mubarokah sebagai mantan PSK. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bu-ibu kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, baik ya. Ya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Balai Desa di Rawakembu tentang penyuluhan KB. Dan di sini saya ditemani oleh Ibu Nabila Ananda Utomo, biasa dipanggil Ibu Nabila. Ibu ini adalah penyuluh KB dan saya langsung saja ya persilakan kepada Ibu Nabila untuk memaparkan penyuluhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Helen yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan penyuluhan KB. Langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu alat kontrasepsi. Yang pertama kondom. Tentunya ibu-ibu sudah tahu kan apa itu kondom. Sebelumnya apakah ada yang sudah menggunakan kondom? Oh, tentunya sudah dong, Bu. Kalau dulu saya tiap malam, Bu. Oh begitu, ya sudah, saya akan menjelaskannya dengan singkat. Kondom itu sarung karet tipis penutup penis yang menampung cairan sperma saat ejakulasi. Memang untuk mendapatkannya sangat mudah, bisa dibeli di warung terdekat atau di supermarket. Tetapi ibu harus mengingat beberapa hal, antara lain yang pertama, ibu harus menggunakan kondom baru setiap bersenggama. Oh, berarti kalau sudah dipakai tidak bisa dicuci lagi ya, Bu? Tidak Bu Clarita, kondom ini sekali pakai, jadi ibu harus mempunyai banyak stok kondom, persediaan kondom, dan hati-hati jika robek. Ini saya membawa salah satu contoh kondom ya Ibu. Iya Bu, dan tolong jauhkan dari jangkauan anak-anak dan buang kondom di tempat sampah yang tertutup. Ini saya coba buka ya Ibu-ibu. Jadi bentuknya seperti ini Bu. Kita buka aja ya. Jadi bentuknya tipis seperti ini, dan ini hanya sekali pakai, tidak bisa dicuci. Yang kedua, KB suntik ya Bu. KB suntik adalah obat KB yang disuntikan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Untuk yang 1 bulan sekali berisi estrogen dan progesteron. Nah, karena di sini kita tidak lupa untuk membawa contohnya, kita ambil dari Google saja. Ini di sini ada contoh obat Gestin, namanya Gestin ya Ibu. Obatnya namanya Gestin. Di sini ada contoh gambarnya seperti ini. Ibu bisa melihatnya. Yang 3 bulan sekali berisi progesteron saja. Nah, kalau yang 3 bulan sekali ini, di sini ada contoh obatnya namanya Depo-Progestin Ibu. Untuk wanita yang menyusui sebaiknya tidak menggunakan yang 1 bulan karena mempengaruhi produksi ASI. Keuntungan kalau pakai KB suntik itu tingkat keberhasilannya 99% dan tidak membatasi umur. Kemudian yang 3 ada pil KB. Ini obat kontrasepsi yang diminum setiap hari selama 21 atau 28 hari. Ada 2 macam pil KB. Yang pertama itu ada pil KB yang hanya mengandung hormon golongan progesteron. Kemudian yang kedua itu ada pil KB kombinasi yang mengandung hormon golongan estrogen dan progesteron. Yang perlu diingat apabila menggunakan pil KB,
Diawali hari pertama sama kelima masa haid. Pil KB kombinasi dilarang diberikan pada ibu di atas usia 35 tahun dan perokok berat. Nah, yang keempat di sini ada KB susuk atau yang biasa disebut implan. Ini itu adalah alat kontrasepsi yang berbentuk batang. Jadi saya tunjukkan contohnya. Yang berbentuk batang. Ini terbuat dari silatrik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan di bawah kulit lengan bagian kiri dalam. Nah, implan ini terdapat dua jenis susuk KB yaitu terdiri dari satu batang dan dua batang. Nah, masing-masing dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun. Tidak diperbolehkan menggunakan KB implan ini jika diduga hamil atau penderita jantung, stroke, darah tinggi, dan kencing manis, pendarahan vaginal tanpa sebab. Nah, kalau yang ini namanya IUD atau AKDR, yaitu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim. Terbuat dari plastik fleksibel. Beberapa jenis IUD dililit tembaga atau tembaga yang bercampur perak. Bahkan ada yang dilapisi hormon golongan progesteron. IUD bertembaga dapat digunakan selama 10 tahun. Tidak boleh digunakan pada ibu hamil atau diduga hamil. Gangguan perdarahan dan peradangan alat kelamin, kecurigaan kanker kelamin dan tumor jinak serta radang pinggul. Kemudian saya akan menjelaskan vasektomi. Vasektomi adalah pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar. Cara ini dipakai untuk kontrasepsi mata pria. Yang harus diingat, untuk laki-laki usia subur sudah punya anak cukup. Dan istri beresiko tinggi boleh bersenggama setelah 2 atau 3 hari pasca operasi dengan menggunakan kondom. Penggunaan kondom dilanjutkan sampai 20 kali ejakulasi atau 3 bulan pasca operasi. Nah, dan kemudian ada tubektomi. Tubektomi itu yaitu pengikatan dan pemotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma. Tidak boleh melakukan tubektomi apabila tekanan darah tinggi, stroke, kencing manis, diabetes, penyakit jantung, dan paru-paru. Sedikit tambahan ya Bu, tubektomi ini dilakukan untuk wanita pada usia subur dan sudah berumur di atas 30 tahun, sudah punya anak cukup atau 2 anak, anak terkecil harus berusia minimal 5 tahun. Demikian Bu sedikit informasi tentang KB dari kami. Silahkan ibu-ibu untuk berkonsultasi mengenai pilihan KB yang tepat bagi ibu. Mumpung di sini ada Bu Bidan dan gratis loh. Perkenalkan ya Ibu, saya dengan Ibu Ayu, berumur 23 tahun. Saya baru mempunyai anak 1, baru lahir ya Ibu. Kira-kira KB apa ya Bu yang cocok untuk saya? Baik, terima kasih untuk Ibu Ayu atas pertanyaannya. Nah, karena Ibu ini masih muda ya Bu, masih berusia 23 tahun dan Ibu baru saja mempunyai anak, saya menyarankan Ibu untuk menggunakan KB suntik yang 3 bulan ya Bu. Karena KB suntik yang 3 bulan ini mengandung progesteron saja Bu, jadi tidak mempengaruhi produksi ASI Ibu dan cocok untuk Ibu menyusui, seperti itu Bu. Itu ya Ibu. Lalu efek sampingnya itu apa ya Bu? Nah, kalau efek sampingnya Ibu di sini pertama pemakaian terjadi mual, terus juga ada perdarahan berupa bercak di pertengahan masa haid, terus ada sakit kepala dan nyeri payudara. Juga perlu Ibu tahu kalau penggunaan pil KB ini itu tidak melindungi IMS atau infeksi menular seksual dan HIV/AIDS Ibu. Apakah efeknya itu bisa berkepanjangan Ibu? Untuk efek yang berkepanjangan itu ada Ibu pada penggunaan jangka panjang atau dapat juga menurunkan libido atau libido itu hasrat Ibu ingin melakukan hubungan seksual seperti itu Bu. Dan ada pengeringan vagina, ada gangguan emosi, ada sakit kepala, juga gemetar dan timbulnya jerawat Ibu. Mengerikan juga ya Bu. Apakah tidak ada KB yang cocok untuk saya Bu? Mendengar efek samping suntik 3 bulan saya jadi takut nih Bu. Nah, Ibu juga bisa menggunakan KB IUD ya Bu. Ini KB IUD itu adalah salah satu jenis alat kontrasepsi yang non hormonal Ibu, sehingga cocok untuk Ibu yang sedang menyusui. Nah, karena jenis non hormonal ini minim efek sampingnya Ibu. Oh begitu Bu, sepertinya saya mantap dengan IUD ya Ibu.
Kalau saya kadang kombinasi Bu, kadang memakai kondom, kadang memakai KB suntik. Baik nggak Bu? Yang sesuai dengan pekerjaan saya dulu, yang selalu menemani lelaki hidung belang, atau enggak lelaki tua-tua keladi. Oh, kalau ibu lebih baik pakai kondom saja Bu. Kalau suntik kan sudah saya jelaskan tadi kalau KB suntik tidak bisa melindungi dari infeksi menular seksual dengan HIV/AIDS. Berarti saya pakai kondom aja ya Bu? Iya begitu Bu, dan sebaiknya dilakukan pemeriksaan genitalia atau alat kelamin 1 bulan sekali untuk memastikan kesehatan alat kelamin ibu. Ibu, saya ingin menunda kehamilan. Alat kontrasepsi apa saja yang cocok untuk saya ya? Sebelumnya boleh saya tahu dulu usia ibu berapa ibu? Usia saya 19 tahun, Ibu. Dilihat dari usia ibu yang masih muda, saya sarankan agar ibu menggunakan pil KB saja ibu, karena pil KB itu dapat mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, terus mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma tidak dapat masuk, dan efektivitasnya itu 98,5% sampai lebih dari 99%. Nah, bagaimana ini ibu-ibu? Semoga apa yang telah kami jelaskan tadi itu bermanfaat untuk ibu-ibu ya, dan semoga KB yang ibu lakukan dapat sukses. Kami juga meminta maaf apabila ibu-ibu belum puas atas jawaban kami. Lebih lanjutnya, ibu-ibu bisa datang ke BPS Ibu Helen atau menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.